Itu yang berkuasa selama 10 tahun ngapain aja? Kok data PNS sampai tidak beres, bahkan jadi data bodong? Terbongkar dosa lama era SBY, data bodong puluhan ribu PNS. Ditulis oleh Nina Nur dari siwo.com. Kadang saya berandai-andai, seandainya Jokowi jadi presiden sejak tahun 2004, mungkin saat ini kita sudah menikmati infrastruktur yang bagus di seluruh pulau di Indonesia. Sementara tol laut pun sudah menghubungkan transportasi antar pulau dengan masif. Rakyat pun menikmati jaringan internet hingga di pelosok, transportasi dan komunikasi. Dua hal penting yang dibangun oleh Jokowi buat rakyat. Kalau kedua hal ini beres dan merata, maka rakyat akan makin makmur. Tentu saja saya sadar bahwa itu sekedar hayalan. Bahkan ada waktu 10 tahun di mana duit rakyat nggak jadi apa-apa dan malah jadi sasaran korupsi. Nyebelin banget kan? Lucunya, para kader Partai Demokrat sekarang ini kerap menyerang Jokowi. Ketumnya pun sok pintar mengomentari kinerja pemerintah. Memangnya sudah bikin apa? Atau tanya saja bapaknya sudah bikin apa selain proyek-proyek mangkrak macam Hambalang? Padahal Presiden Jokowi pun sudah menyelesaikan beberapa proyek mangkrak loh. Nah, mungkin karena kualat sama Presiden Jokowi, jadi ada saja kejadian yang mengungkap dosa dan borok lama SBY ketika masih jadi presiden, yang baru saja terbongkar terkait data PNS. Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Dia memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, baru dilakukan 2 kali pemutakhiran data PNS. Pemutakhiran pada tahun 2014 yang kemudian membongkar fakta penting dan memalukan. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya, ungkap Bima. Waduh, kok bisa? Itu yang berkuasa selama 10 tahun ngapain aja? Kok data PNS sampai tidak beres, bahkan jadi data bodong? Masa selama 10 tahun tidak tergerak untuk mengecek data PNS? Atau niatnya memang tidak untuk bekerja? Soal data ini konsisten dengan apa yang diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan di era SBY, M. Khatib Basri, ketika ia menceritakan pengalamannya menjadi Menkeu. Saat dia harus menetapkan target penerima bantuan sosial, namun data orang miskin tidak tersedia. Dengan ketiadaan data tersebut, maka akhirnya pemerintah memutuskan penyaluran bantuan tunai dilakukan melalui antrian, dengan asumsi bahwa warga kelas menengah dan menengah ke atas tidak akan mau menghabiskan waktu buat antri hanya untuk mendapatkan bantuan tunai sekitar Rp200.000. Jadi hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang mau. Khatib Basri menjabat sebagai Menkeu di akhir masa pemerintahan SBY sejak Mei 2013 hingga Oktober 2014. Artinya, data orang miskin juga tidak pernah diolah selama 2 periode SBY berkuasa. Dan sekarang terungkap, data PNS pun juga tidak pernah dicek dan diurus dengan benar. Memalukan bukan? Lalu bagaimana kondisi data PNS saat ini? Menurut PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono, data misterius tersebut waktu itu sudah disampaikan ke masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti. Sejak 2014 data misterius sudah berkurang. Kemudian BKN mengubah sistem pemutakhiran data atau pendataan ulang PNS dengan sistem baru. Menurut Bima Haria, pemutakhiran data saat ini tidak lagi dilakukan secara berkala karena sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PNS. Bahkan sudah ada aplikasinya buat PNS yang memperbarui datanya sendiri, yakni aplikasi Mais APK. Sepertinya sudah memakai SAP seperti di perusahaan-perusahaan swasta. Bisa jadi iya. Saya tidak mencari tahu lebih lanjut. Yang pasti juga sudah ada monitoring untuk memastikan bahwa masing-masing PNS sudah memutakhirkan datanya dan sudah pula diterbitkan aturannya. Apakah PR pemerintahan Presiden Jokowi sudah tuntas? Tentu saja belum. Terkait data, kita sedang menuju ke sana, ke arah yang lebih baik. Integrasi data penduduk nampaknya juga makin baik, dengan makin seringnya kita diminta mencocokkan nomor kartu keluarga dengan nomor KTP. Tapi tetap masih banyak kekurangannya, bahkan sempat cegukan hebat dengan adanya kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Ketika pengumpulan dan pemutakhiran data makin baik, pemerintah dihadapkan dengan tantangan menjaga agar data tersebut secure, aman, tersimpan, dan tentunya tidak sampai bocor. Seandainya saja Jokowi jadi presiden sejak 2004. Jika Ganjar tidak mau di Pilpres 2024, maka dia akan kehilangan momentum. Karir politiknya mungkin hanya akan mentok menjadi gubernur. Untuk Ganjar, tahun 2024 atau tidak sama sekali. Ditulis oleh Ayas dari siwo.com. Berkarir di dunia politik bisa dibilang susah-susah gampang atau bisa gampang-gampang susah.
kelihatannya ada orang yang begitu mudah meniti karir politik. Namun, ada juga orang yang kelihatannya begitu susah meniti karir politik. Katanya, untuk bisa berkarir di dunia politik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu punya logistik, pengikut, pengaruh, serta menjadi kader partai. Namun nyatanya tidak semua orang mampu berkiprah di dunia politik meskipun sudah punya semua syarat di atas. Prabowo, Sandiaga Uno, Surya Paloh, Haritanu, Tommy Soeharto tak bisa berbuat banyak meskipun punya logistik besar dan uang tak berseri. Prabowo dan Sandiaga hanya mentok menjadi menteri. Nasdem yang dinahkodai Surya Paloh juga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi Haritanu dan Tommy Soeharto. Logistik besar ternyata tidak menjamin bisa meniti karir di dunia politik. Orang-orang yang punya pengikut besar seperti Amin Rais, Rizik Syihab, dan Din Samsudin juga tidak bisa meniti karir di dunia politik. Padahal katanya punya pengikut yang banyak. Di sisi lain, ada orang yang nampak begitu mudah meniti karir politik. Contohnya Jokowi dan Anies. Karir politik Jokowi begitu mulus dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden Indonesia tanpa hambatan. Jokowi tak pernah kalah dalam pemilu, selalu menang 5 kali berturut-turut. Padahal Jokowi bukan ketua partai, bukan konglomerat, bukan juga ketua ormas. Karir politik Anies juga cukup mulus. Dengan mudahnya dia menjadi gubernur DKI Jakarta terlepas bagaimana cara dia mendapatkannya. Padahal Anies bukan kader partai, bukan konglomerat, apalagi ketua ormas. Saya berpendapat ada faktor utama yang membuat seseorang sukses meniti karir di dunia politik, yaitu momentum. Meskipun bukan ketua partai, bukan konglomerat, bukan juga ketua ormas, Jokowi berhasil memanfaatkan momentum. Pun begitu dengan Anies, meskipun bukan kader partai, bukan konglomerat, bukan ketua ormas, namun berhasil memanfaatkan momentum dengan baik. Nama Jokowi bersinar sejak kiprahnya di Solo, popularitasnya merangkak naik seiring semakin banyak orang yang membicarakannya. Jika saat itu pada tahun 2012, Jokowi tidak ditarik ke Jakarta untuk menjadi cagup DKI, momentum itu akan hilang. Karir Jokowi akan redup. Setelah sukses menjadi gubernur DKI, Jokowi kembali mendapat momentum kedua di tahun 2014. Publik berharap sekali Jokowi maju di Pilpres 2014. Jika saat itu Jokowi tidak maju di Pilpres 2014, momentum akan hilang, lalu karirnya bakal meredup. Anies juga berhasil memanfaatkan momentum di tahun 2017. Saat itu, nama Anies masih cukup harum dan menjadi idola. Anies yang santun dan halus tutur katanya dianggap sebagai penawar rindu warga Jakarta akan sosok pemimpin yang santun. Saat itu kebetulan Ahok sudah dikenal sebagai pemimpin yang kasar. Jika saat itu Anies tidak diusung maju di Pilkada DKI, maka akan kehilangan momentum dari karir politiknya bakal redup. Pilpres 2024 momentum tersebut dimiliki oleh Ganjar. Ganjar merupakan orang paling diinginkan untuk menjadi presiden di tahun 2024. Belum ada orang lain yang elektabilitasnya menyaingi Ganjar. Jika Ganjar dianggap belum selevel dengan Jokowi, orang di luar Ganjar levelnya lebih rendah lagi. Makanya, hanya Ganjar yang benar-benar diharapkan menjadi presiden di tahun 2024. Jika Ganjar tidak mau di Pilpres 2024, maka dia akan kehilangan momentum. Karir politiknya mungkin hanya akan mentok menjadi gubernur. Sebab, pada tahun 2029 akan sulit bagi Ganjar untuk mendapatkan momentum untuk kedua kalinya. Akan ada orang-orang baru yang mendapatkan momentum di tahun 2029, misalnya Gibran. Selain Gibran, mungkin saja ada orang lain yang juga mendapatkan momentum. Namun, menurut banyak prediksi, Gibran adalah orang yang paling diinginkan menjadi presiden di tahun 2029. Tidak ada yang mampu mengungguli elektabilitas Gibran. Jalan Gibran untuk mendapatkan momentum begitu mulus dan sudah terpampang di depan mata. Saat itu, nama Ganjar mungkin sudah mulai redup. Maka dari itu, momentum Ganjar ada di Pilpres 2024. PDIP harus bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan baik jika ingin kembali memenangkan pemilu. Tahun 2024 adalah tahunnya Ganjar, bukan yang lain. Namun, jika Ganjar akhirnya tidak maju di Pilpres 2024, momentumnya akan hilang dan mungkin Ganjar tidak akan pernah menjadi presiden. Jadi bagi Ganjar, kesempatan hanya di tahun 2024 atau tidak sama sekali. Kalau setuju seks bebas, kalian justru melanggar HAM. Saya kira logikanya sesederhana itu. Nggak rumit kok.